Selamat datang di mata pelajaran PKL Teknik Otomotif SMKN 1 Selong, tahun pelajaran 2024-2025. Materi kita kali adalah etos kerja dengan guru pembimbing lalu Adi Sukma ST. Selamat mengikuti. Etos kerja di tempat PKL. Etos kerja di tempat PKL sangat penting karena ini merupakan kesempatanmu untuk menerapkan ilmu yang kalian pelajari di sekolah, mengembangkan soft skill kalian, dan mengembangkan atau membangun jaringan profesional kalian. Apa itu etos kerja? Etos kerja adalah sikap dan semangat seseorang di dalam bekerja. Ini terdiri dari yang pertama, disiplin, datang tepat waktu, mematuhi aturan yang ada di tempat kerja, serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, tanggung jawab, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah inisiatif, proaktif dalam mencari tugas dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat adalah komitmen, berdedikasi pada pekerjaan dan tujuan perusahaan. Selanjutnya yang kelima adalah kreativitas, mampu berpikir out of the box dan memberikan solusi baru. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah kerjasama, mampu bekerja sama bersama teman kerja dengan baik. Mengapa etos kerja penting selama pelaksanaan PKL? Alasannya yang pertama, membangun reputasi. Etos kerja yang baik akan memberikan kesan positif kepada pembimbing dan perusahaan tempat kalian PKL. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan peluang karir. Perusahaan mungkin akan merekrut kalian untuk bekerja di perusahaan tempat kalian PKL setelah kalian lulus jika kalian menunjukkan kinerja yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan diri. Dengan bekerja keras dan bertanggung jawab, kalian akan belajar banyak hal baru dan mengembangkan diri. Tips membangun etos kerja yang baik selama PKL. Yang pertama, pahami tugas dan tanggung jawab kalian. Pastikan kalian memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari diri kalian. Yang kedua, bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang tidak kalian pahami. Yang ketiga, berikan yang terbaik. Selalu berikan yang terbaik dalam setiap tugas yang kalian kerjakan. Yang keempat, jaga hubungan baik dengan semua orang. Bangun hubungan yang baik dengan pembimbing, rekan kerja, atau siapa saja yang kalian temui di tempat PKL. Yang kelima adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gunakan waktu PKL untuk belajar sebanyak mungkin dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah bersikap positif. Jaga sikap positif meskipun menghadapi tantangan. Contoh perilaku yang menggambarkan etos kerja yang baik. Yang pertama, datang lebih awal dari waktu yang ditentukan. Yang kedua, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Yang ketiga, bersedia membantu rekan kerja jika dibutuhkan. Yang keempat, memberikan saran atau ide untuk meningkatkan kerja tim. Dan yang kelima adalah menunjukkan minat yang tinggi terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan. Kesimpulannya adalah etos kerja yang baik merupakan kunci keberhasilan atau kesuksesan selama PKL. Dengan memiliki etos kerja yang tinggi, kalian tidak hanya akan mendapatkan pengalaman yang berharga, tapi juga membuka peluang untuk masa depan yang lebih cerah. Bekerja secara mandiri dan atau secara tim di tempat PKL. Kelebihan apabila kita bekerja secara mandiri. Yang pertama, kemandirian. Mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara sendiri dan menyelesaikan masalah.
Yang kedua, inisiatif, mendorong proaktif dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga adalah fleksibilitas, bebas mengatur waktu dan cara kerja sesuai dengan keinginan. Sementara tantangan ketika kita bekerja secara mandiri, yang pertama adalah tekanan, beban kerja yang tinggi dan tanggung jawab penuh atas hasil kerja. Yang kedua adalah motivasi, menjaga semangat kerja tanpa adanya dorongan dari tim. Dan yang ketiga adalah kesalahan, kemungkinan terjadinya kesalahan yang lebih besar karena tidak ada yang memeriksa pekerjaan. Definisi bekerja dalam tim adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kelebihannya di sini adalah yang pertama, sinergi, gabungan berbagai keahlian dan perspektif menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang kedua adalah dukungan, mendapatkan dukungan dan bantuan dari anggota tim lainnya. Yang ketiga adalah pembelajaran, belajar dari pengalaman dan keahlian anggota tim lainnya. Tantangannya apabila kita bekerja secara tim, yang pertama adalah konflik, terjadinya perbedaan pendapat atau gaya kerja. Yang kedua adalah komunikasi, kesulitan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan anggota tim. Yang ketiga adalah tanggung jawab, terkadang merasa tanggung jawab pekerjaan dibagi dengan anggota tim lainnya. Kesimpulannya adalah baik bekerja secara mandiri maupun secara tim, masing-masing memiliki kelebihan dan tantangannya tersendiri. Kapan kita bekerja secara mandiri dan kapan kita bekerja secara tim tergantung situasi dan kondisi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas.